Alhamdulillah, nahmaduhu wa rasuluhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak dan para jamaah, insyaallah i'tikaf kita pada hari ini selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendapatkan rahmatan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu untuk selalu bisa mengkaji kajian-kajian Islam pada hari ini di majelis ilmu yang insya Allah sebuah majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat-malaikat. Hari ini yang hadir di sini bukan cuma yang terbuat dari tanah, tapi hari ini yang terbuat dari api dan yang terbuat dari cahaya ada di sekitar kita. Maka kita usahakan khususnya kehadiran malaikat ini jangan kita ganggu. Ada dua hal yang mengganggu kehadiran malaikat yang saat ini ada di sekitar kita. Yang pertama adalah bau. Ada hadisnya kenapa orang nggak boleh makan bawang ketika mendatangi masjid, karena itu juga akan mengusir malaikat. Sehingga banyak para pengambil fatwa bahwa rokok akhirnya menjadi makruh. Kemudian yang kedua yang bisa mengusir kehadiran malaikat adalah dari suara bisik. Hal ini terjadi karena pada saat Rasulullah berhadapan dengan jamaah seperti ini, beliau pada saat itu ingin memberitahu mengenai kapan Lailatul Qadar itu. Kemudian beliau masuk sebentar. Biasa Pak, kalau murid ditinggal gurunya rame biasanya. Begitu beliau masuk, itu masih rame suasananya. Lalu malaikat Jibril membisiki beliau, Muhammad, ini suara jamaah ini lebih keras daripada suaramu. Maka saya tidak jadi memberitahu kapan Lailatul Qadar itu ada. Lalu Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, saya tidak jadi memberitahukan kapan Lailatul Qadar itu ada, tapi sayalah di 10 hari yang terakhir. Jadi Jibril itu tidak rela ketika ada jamaah Rasulullah yang lebih keras suaranya daripada Rasulullah. Oleh sebab itulah beliau mengatakan bahwa malaikat itu bisa terusir dari masjid ketika kita banyak bersuara yang keras. Ini hanya semacam adab bahwa naungan malaikat makhluk yang suci ini insya Allah bisa mengamini seluruh dosa-dosa kita, doa-doa kita, maksudnya mengamini doa-doa kita. Yang kedua, saya terima kasih kepada panitia karena memberikan kesempatan kepada karyawan sekarang untuk bisa berbicara di sini. Biasanya duduk di sini kalau nggak LC, SAG, Pak. Saya cuma ST ya, sarjana atau etok, sarjana pura-pura gitu. Jadi ya alhamdulillah. Artinya apa? Panitia sekarang berarti sudah tahu apa makna dari ulama itu yang sesungguhnya. Kalau kita lihat apa sebenarnya ulama itu sesungguhnya, apakah kita ulama atau bukan? Kalau kita mau melihat dari surat Al-Fatiha ayat 27 sampai 28 yang saya merah-merah ini, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Jadi kalau saya bilang atau kita bilang saya bukan ulama, berarti seolah-olah kita tidak takut kepada Allah. Bahkan yang disebut sebagai ulama itu, kalau Bapak-bapak lihat di ayat 27, di ayat sebelumnya ini, Allah menceritakan ayat kauniyah atau kauliyah, ayat yang terbaca di Quran atau yang terbaca di alam. Coba kalau dilihat ayat 27, bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mendatangkan dari hujan itu buah-buahan beraneka macam jenisnya dan gunung-gunung dari situ. Baru di ayat ke-28 Allah menjelaskan bahwa yang takut kepada Allah dengan melihat hal-hal seperti itulah para ulama. Jadi ini perbedaan ormas kita di Indonesia. Ada dua ormas.
pada saat mengambil fatwa tentang rokok misalnya, ada yang mengambil fatwa ketika Quran dan hadis tidak secara eksplisit menjelaskan, lalu mereka mengambil dari kitab-kitab ulama terdahulu. Tapi ada ormas yang mengambil ketika Quran dan Sunnah tidak mengambil secara eksplisit mengenai masalah rokok, maka dia mengambil dari ulama bidang kesehatan, yaitu para dokter, ulama kekinian, sehingga didapatkan hasil fatwa yang berbeda. Ketika ulama yang ormas satunya mengambil kitab-kitab terdahulu tentang rokok, maka didapatkan hasilnya makruh, karena ulama terdahulu menyebut bahwa yang namanya rokok itu setara dengan bawang dari baunya. Karena bawang itu berbau, rokok juga berbau, maka rokok itu sama dengan bawang, yaitu makruh. Ulama kekinian dari ormas yang satu mengatakan bahwa kita coba tanya dulu ke dokter, apakah benar hanya dari baunya, ataukah memang ada efek lain dari rokok? Ternyata ada efek kesehatan yang lain, sehingga melakukan atau memfatwakan haram. Ini perbedaan konsep di dalam berfatwa ini juga penting, karena ada yang mengistilahkan ulama seperti ini dan ada yang mengistilahkan ulama lain. Jadi ini dulu kita appreciate kepada para panitia yang sudah mengizinkan yang pakai bed itu boleh duduk di sini. Alhamdulillah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita ini, saya sebenarnya di sini ingin masuk ke dalam suatu bab di mana kita akan meneropong kondisi-kondisi peradaban di peradaban Islam dari tahun ke tahun. Pertanyaan saya, apakah seluruh sahabat yang ada, sahabat Rasulullah itu semua ulama atau bukan? Yang jelas mereka semua adalah ulama, padahal profesi mereka berbeda-beda. Profesi mereka ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang government, ada yang orang di pemerintahan, ada yang macam-macam. Tetapi mereka tetap ulama, seperti yang disampaikan dengan ayat tadi. Karena apa? Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka itu grade-nya lebih tinggi daripada orang, coba kita lihat ayat 19, orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa itu lebih tinggi grade-nya. Coba bayangkan bahwa demikian besarnya sehingga para sahabat Rasulullah itu tidak hanya haji ada tugasnya, tetapi mereka juga berusaha meningkatkan perekonomian. Sehingga kita harus mempertanyakan bahwa selama ini kita membahas mengenai sunnah Rasul, tetapi lebih banyak kepada ibadah makhluk. Ada baiknya kita membicarakan sunnah Rasul, bagaimana Rasul ketika menguasai ekonomi Madinah, bagaimana Rasul ketika menguasai perpolitikan sepertiga dunia waktu itu dikuasai oleh Islam. Itu bagaimana caranya? Sedangkan kita sekarang bukan sepertiga secara penduduk ya, tetapi sepertiga secara penguasaan, secara kualitas enggak. Ibarat kalau bapak-bapak tahu teori listrik, kita itu kalau kita mau melihat kualitas dari rumah ini listriknya voltnya rendah atau tinggi, itu dilihat. Kita ambil satu kulkas misalnya, kita taruh masih kuat, kita taruh pompa air anjlok misalnya, berarti ini 900 watt. Kemudian kalau kita kasih lagi di rumah lain, kita kasih lagi dengan peralatan yang lebih tinggi, ternyata kuat. Nah, umat Islam sekarang ini kondisinya adalah ketika kita dikasih cobaan satu Gaza saja, ini kita bukan berbicara kita diserang Amerika, kita diserang Rusia, bukan. Kita hanya diserang satu Gaza, satu Israel saja, ternyata kita udah anjlok. Berarti di sini volt atau voltase kita ini, volt itu volta V kali I kali T ya Pak. Itu kalau seandainya kita itu diserang oleh satu, dikasih cuma kipas angin aja kita sudah anjlok, berarti kita bisa melihat bagaimana peradaban muslim sekarang. 1392 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 Juli, itu pertama kali kalender Muharram itu ditetapkan.
tanggal 1 Muharram 1 Hijriah itu setara dengan 16 Juli kemarin tahun 622 waktu itu ditetapkan tanggal Hijriah. Tetapi sampai sekarang pun kalender Hijriah ini belum ada yang baku, rumusannya belum ada yang baku. Sehingga kita harus terus mengkaji mengenai masalah kalender ini. Itu baru di taraf kalender. Padahal berapa kali Allah bersumpah tentang waktu, tetapi kita nggak concern. Kemudian kita kembali lagi melihat bagaimana zaman Rasulullah. Apakah Rasulullah itu membangun peradaban itu dari masjid saja dan dengan mengkaji-kaji hal-hal yang berhubungan dengan kauliyah saja, atau kauniyah? Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu orang-orang yang kaya, Pak. Kalau kita lihat di sini, saya buka perbandingan warisan Umar bin Khattab. Aset Umar bin Khattab itu beliau itu memiliki 70.000 ladang kurma. Kalau itu masing-masing ladang kita dihargai 160 juta, maka beliau itu memiliki harta 11,2 triliun rupiah. Dan produksinya itu 2,8 triliun per tahun. Umar bin Khattab itu konglomerat. Abu Bakar itu juga lebih kaya. Nah, tetapi apakah baju beliau, tunggangan beliau hebat? Enggak. Beliau tetap memakai yang sederhana. Semua ini banyak diasetkan untuk ayat tadi, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Karena beliau tahu para sahabat ini kan disebut pahala addiction, tergila-gila pada pahala. Jadi mana yang lebih tinggi? Ngurusin gaji di Masjidil Haram atau berjihad dengan harta dan jiwa? Lebih tinggi harta dan jiwa. Maka beliau totalitas mewakafkan semuanya ini untuk kemaslahatan muslim saat itu. Kemudian di tahun sekitar 780 kita itu masih menguasai dunia. Al-Jabr itu penemu Al-Jabr ya, matematikanya seperti ini. Khwarizmi ini juga bapak yang menemukan angka 0. Coba tanpa angka 0 gaji kita nggak ada apa-apanya. Tanpa angka 0 coba bayangin. Jadi kita terima kasih kepada Al-Khwarizmi. Coba kalau nggak ada angka 0. Kemudian siapa Pak Abu Nasr Mansur bin Ali? Itu adalah orang yang menemukan sinus. Sinus bukan penyakit sinus, tetapi sinus sudut, sinus kosinus. Kemudian Abu Wafa, ini orang yang menemukan tabel tentang sinus dan tangan. Itu juga dari Islam. Kemudian Ibnu Al-Hizam itu penemu reflection and reflection itu adalah optik, kacamata. Ini beliau penemunya. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan itu juga bapak dari kimia beberapa hal. Kemudian Al-Razi itu yang menemukan mengenai crude oil refining. Jadi pada saat itu beliau sudah membuat alat destilasi sederhana untuk membuat atau untuk menyaring oli. Walaupun pada saat itu hanya sebagai bahan bakar untuk penerangan. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan ini luar biasa Pak, dia menemukan peralatan-peralatan laboratorium modern, kemudian termasuk water distillation system. Kemudian dia yang mengidentifikasi menemukan alkali itu unsur basa, kemudian acid itu unsur asam, kemudian reaksi asam basa atau menjadi garam, salt gitu ya. Kemudian sulfurik asid dan lain sebagainya. Ini lama sebelum Merkuri itu menemukan tentang metal merkuri. Kemudian Abu Al-Zabari ini menemukan teknik fraktur. Fraktur itu yang patah tulang. Jadi beliau yang menemukan gipsum itu dan lain sebagainya. Di sini sampai 813 peradaban kita masih subhanallah, masih luar biasa. Yaitu tadi yang penting dipegang adalah bahwa orang Islam tidak hanya menjalankan sunnah Rasul yang hubungannya dengan ibadah waktu, tetapi kita harus berusaha untuk meningkatkan peradaban. Bagaimana sekarang, Pak? Kita lihat. Sekarang kita dikuasai oleh bangsa Yahudi. Kemarin sudah banyak sekali sumbangan-sumbangan dari kita untuk saudara-saudara kita di Palestina untuk Yahudi. Kenapa? Kok Yahudi sedemikian hebat menguasai dunia? Kita lihat ini fakta dan data. Populasi Yahudi di dunia itu 14 juta Pak. Sedangkan populasi Muslim itu 1,5 miliar. Ini sebenarnya tahun 2001, sekarang sudah sekitar 2,1 miliar populasi Muslim di dunia. Kalau kita lihat di Amerika, jumlah Yahudi itu 7 juta.
Sedang jumlah Muslim itu 6 juta, nggak terlalu jauh antara Muslim dengan Yahudi. Tetapi siapa yang menguasai gedung putih? Yahudi, Pak. Bahkan satu Yahudi, kalau kita bisa prediksi sekarang itu setara dengan 107 Muslim. Ini fakta. Jadi kita harus melihat bagaimana kuantitas dan kualitas kita itu kelihatan dari sini. Kita lihat lagi. Kuncinya apa? Mereka melakukan ini semua dengan melakukan inovasi. Ini mirip yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selalu melakukan inovasi, baik itu dari sisi ekonomi maupun sisi politik. Yang membuat trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu adalah Umar bin Khattab. Trias politika itu. Inovasi, terus melakukan inovasi. Kita lihat siapa yang menemukan lampu lalu lintas. Ini semua orang Yahudi, Pak. Kita nggak mungkin, saya nggak pakai produk Yahudi kan? Karena apa? Ya kalau kita pasang lampu lalu lintas ya ada risiko kan. Kita nggak mungkin pakai stainless steel. Orang proses kalau merancang pipa nggak pakai stainless steel ya dimarahin, kita tuh keluar dari spek. Yang menemukan mikrofon ini, Pak, siapa, Pak? Yang menemukan kamera, ini sengaja saya ambilin yang sesuai. Perekam video, kemudian Polo Levi Starbuck. Ya, Baskin Robin yang benar. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah kena dalam tanda kutip korban salah satu di sini. Mungkin pernah ada yang kena. Apalagi banyak yang belum dihalal, standarisasi halal. Jadi jangan bangga kalau bawa Starbucks kemana-mana malah ketahuan kalau nggak ada ilmunya. Karena apa? Starbucks ini pertama yang menemukan adalah Howard Scott, dan dia sampai saat ini diminta untuk melakukan standarisasi halal dan belum mendapatkan standarisasi halal. Berarti perlu pertanyaan besar, ada apa di dalam Starbucks? Dan masih banyak lagi. Baik, media juga CNN, macam-macam ini dikuasai oleh mereka. Media ini sangat berpengaruh besar. Saya nggak tahu kalau TV One sama Metro TV. Walau. Kemudian fakta lain, Pak, dalam 105 tahun terakhir Yahudi itu memenangkan 14 Nobel dari 180 Nobel. Berarti 1 Nobel untuk 77.000 Yahudi. Sedangkan Muslim 1 Nobelnya untuk 500 juta Muslim. Jadi ini bisa kelihatan sekali, Pak. Pertanyaannya, apakah ini hanya kebetulan, penipuan, apa ini konspirasi? Oke lah, kita membuat sesuatu, mungkin ini bisa jadi jawaban, mungkin juga tidak. Tapi kita harus selalu melihat fakta. Pertama, umat Islam itu memiliki 500 universitas terkenal di dunia, dan Amerika punya 5.500 universitas. Di Amerika saja, belum di Inggris. Kemudian yang paling bawah, Mesir itu distribusinya itu hanya 17 buku per 1 juta jiwa. Sedangkan di Inggris itu ada 2.000 buku per 1 juta jiwa. Jadi ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan bagaimana kita ini terdikotomi oleh sesuatu. Ya ini sebenarnya kita kan karena lama dijajah Belanda, Pak. Belanda itu melakukan pemisahan antara ibadah wahdoh, orang yang membahas kauliah itu sendiri ini ke sana ke pesantren. Orang yang kauliah silakan ada saintis, itu dipisah sama Belanda. Belanda itu luar biasa, Pak. Ada divide and emperor yang kita rasakan seperti pisahnya antara Jogja dan Solo itu kan kelihatan. Ada juga yang tidak kelihatan, tetapi sampai sekarang kita nggak merasa. Jepang, bapak-bapak kalau tahu, orang daerah-daerah yang lama dijajah Jepang, dijajah Belanda, itu biasanya ada karakteristik khusus. Misalnya apa? Kalau zaman penjajahan dulu ada orang naik haji, Pak, ke luar negeri kan, berarti kan orang naik haji. Itu mereka begitu pulang ke Indonesia, mereka dibeli gelar haji oleh Belanda. Belanda itu membuat KUA sampai ke kantor kecamatan, tingkat kecamatan. Lalu mereka memberikan titel haji. Bukan ini sebagai bentuk apresiasi Belanda terhadap umat, bukan. Ini untuk melakukan monitoring bahwa orang ini sudah pernah naik haji. Kenapa Belanda harus melakukan monitoring? Karena orang yang biasa naik haji itu biasanya dia sudah wawasannya sudah semakin terbuka, karena mereka pada saat di Mekah mereka bergabung dengan orang-orang di luar negeri yang mungkin mereka bisa berbicara tentang pentingnya kemerdekaan dan sebagainya.
Sehingga begitu saat pulang ke Indonesia diberi langsung gelar haji oleh Belanda. Jadi kalau sekarang banyak orang yang bangga dibilang, oh ini haji Toing, oh ini haji itu sebenarnya Belanda yang sih sengaja diberikan seperti itu. Makanya daerah-daerah yang tidak lama dijajah Belanda seperti di Jogja misalnya, itu jarang ada namanya haji Pak Ijo gitu, jarang. Namanya haji apa ya, namanya sana haji Sosrobau atau apa gitu, jarang. Tapi kalau di Jakarta itu banyak, karena ini memang adalah suatu monitoring, alat monitoring Belanda untuk melihat mana masyarakat-masyarakat yang sudah terbuka wawasannya dengan dunia luar. Nah, ini yang perlu kita cermati. Kadang-kadang kita nggak terasa, dan sampai sekarang pun saya yakin mungkin kita sendiri belum tahu mengenai hal itu, dan mungkin ada sebagian sudah tahu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kemudian sarjana muslim yang dihasilkan dari beberapa negara itu ada 230 sarjana muslim untuk tiap 1 juta muslim. Dan di Amerika itu menghasilkan 5.000 sarjana Amerika per 1 juta penduduk. Dari sini kita bisa melihat kualitas kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249 sudah disampaikan bahwa golongan yang besar belum tentu dia dapat mengalahkan golongan yang sedikit. Ini sebenarnya untuk memotivasi masyarakat yang pada saat itu perang Badar. Perang Badar waktu itu jumlah muslim sedikit. Ternyata ini juga menjadi motivasi bagi Yahudi untuk bisa menguasai